Nah, ibu-ibu, apabila di awal kita memulai usaha, kemudian hanya mendapatkan keuntungannya sedikit, itu suatu hal yang wajar ya Bu ya. Kenapa? Karena kan tadi keuntungannya kita peroleh di minggu pertama atau di awal mulai usaha itu kan kita sisihkan untuk membayar pinjaman kepada, contohnya tadi kepada adiknya Ibu Lili sebesar 100.000. Kemudian juga untuk membayar biaya peralatan seperti tadi kan membeli panci sama lap. Maka otomatis pendapatan yang kita peroleh di awal mulai usaha itu kita potong untuk membayar biaya tersebut. Tetapi untuk selanjutnya Bu, untuk minggu-minggu selanjutnya, maka keuntungan kita itu akan lebih besar. Kenapa? Karena di minggu-minggu berikutnya kita tidak perlu lagi membayar cicilan membayar pinjaman ataupun membayar biaya peralatan. Kemudian Bu, selanjutnya ibu-ibu silahkan buka buku pintar halaman 54. Silahkan Bu. Ya, semuanya sudah megang buku pintarnya Bu belum? Sudah. Siapa yang belum Bu? Iya, Bu Imas belum, Bu Rohayati juga belum, Bu Oneng juga belum. Ya, silahkan yang belum memiliki buku pintar, silahkan bergabung dengan ibu-ibu yang lain yang sudah memiliki buku pintar ya Bu ya, supaya dapat menyimak bersama-sama. Silahkan Bu Oneng bergabung dengan Bu Siti, Bu Imas bergabung dengan Bu Titin, ya, dan lain sebagainya ya Bu ya. Silahkan disimak baik-baik. Silahkan Bu dibuka buku pintar halaman 54-nya sudah semuanya? Ya, sudah. Nah, Bu, di buku pintar halaman 54 itu terdapat tabel anggaran keuangan selama 1 bulan. Nah, ibu-ibu, di sana kan ada tabel keterangan, ada jumlah uang masuk, jumlah uang keluar tiap minggunya ya Bu ya, dari minggu pertama sampai minggu yang keempat. Nah, ibu-ibu, sekarang siapa Bu yang mau membacakan tabel pemasukan dan pengeluaran serta saldo di minggu pertama? Siapa Bu? Silakan acungkan tangannya. Iya, silakan Bu Oneng, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Bu Oneng. Selanjutnya untuk minggu kedua, siapa yang membacakan Bu? Iya, silakan Bu Supia. Baik, terima kasih Bu Supia. Dan selanjutnya tabel di minggu ketiga Bu, siapa? Iya, terima kasih Bu Titin. Dan terakhir tabel di minggu keempat, siapa yang mau membacakan Bu? Iya, silahkan Bu Imas. Iya, terima kasih Bu Imas. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah mau membacakan isi tabel tersebut. Nah, ibu-ibu, bisa kita lihat dari tabel buku pintar halaman 54 di minggu pertama. Kan ada jumlah pemasukan. Uang pemasukan itu yang pertama diperoleh dari pinjaman. Tadi dari adiknya Bu Lili sebesar 100.000 ya Bu ya untuk modal. Kemudian dari hasil pendapatan menjual ikan tersebut, yaitu sebesar 540.000. Jadi total pemasukan itu adalah 640.000. Kemudian total pengeluarannya Bu, tadi kan total pengeluarannya dijumlah-jumlah dari mulai Ibu membeli peralatan kayak panci, kemudian kayak lap, terus membeli bahan baku ikan, minyak goreng dan sebagainya. Kemudian Ibu totalkan. Jadi berapa Bu? Jadi 460.000 rupiah. Berarti otomatis ibu-ibu dikurangi uang masuk yang tadi sebesar berapa Bu tadi? 640.000 dikurangi 460.000. Jadi berapa Bu total saldonya? Ada 180.000 ya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan di minggu kedua Bu. Nah, kita bandingkan dengan minggu kedua dan selanjutnya sampai minggu keempat. Nah, di minggu kedua, tadi pemasukan yang 540.000 itu, ibu-ibu tidak perlu lagi membayar uang cicilan. Tidak perlu lagi membayar pinjaman, karena tadi kan sudah dilunasi di minggu pertama ya Bu ya. Kemudian juga tidak perlu lagi membayar biaya peralatan. Maka otomatis pendapatan yang ibu peroleh, keuntungan yang ibu peroleh itu meningkat, yaitu sebesar berapa Bu? Sebesar 250.000 rupiah. Begitu seterusnya ya Bu ya, sampai minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi ibu jangan khawatir ketika ibu mulai usaha kemudian ibu hanya mendapatkan keuntungan yang kecil, tidak apa-apa. Ibu lanjutkan saja, karena nanti
suatu saat ibu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian selanjutnya Bu, setelah kita membuat rencana anggaran keuangan untuk mulai usaha, maka kita juga harus membuat rencana pemasarannya Bu. Nah, kenapa kita harus membuat rencana pemasaran? Karena rencana pemasaran ini, rencana anggaran itu akan berjalan dengan lancar, akan berhasil tujuannya apabila barang yang ibu produksi itu dapat laku terjual di masyarakat. Nah, rencana pemasaran itu seperti apa? Misalkan tadi ibu mau menjual ikan. Nah, ikan seperti apa yang mau ibu jual? Apakah ikan sejenis gurame, atau ikan sejenis mujair, atau ikan sejenis nila, dan sebagainya. Nah, ibu boleh meneliti dulu ke lingkungan sekitar, tanya-tanya dulu kepada masyarakat, mereka sukanya makan ikan apa. Misalkan mereka sukanya makan ikan gurame. Kemudian kita mau mengolah ikan tersebut seperti apa? Maukah digoreng, atau dibakar, atau dibikin apa saja ya Bu ya. Misalkan kalau kita mau menggoreng atau membakarnya, maka diusahakan kita membuat bumbu yang enak ya Bu ya, yang berbeda dengan masakan-masakan di restoran-restoran pada umumnya, sehingga kita memiliki perbedaan dengan yang lain, memiliki inovasi yang baru. Kemudian selanjutnya, konsumen yang akan kita tuju. Nah, ini itu ikan yang kita buat ini Bu untuk konsumen seperti apa? Misalkan nah, ibu teh mau menjual itu untuk kalangan kantoran, misalkan pegawai kantoran di sekitar restoran ibu, atau misalkan hanya untuk orang-orang yang lalu lalang yang mau bepergian ke suatu tempat, ataukah misalkan hanya untuk kalangan pelajar dan sebagainya. Nah, itu juga kan nantinya akan menentukan ke biaya ke anggaran penjualan ya Bu ya, ke harga penjualan si ikan tersebut. Kemudian selanjutnya ibu juga harus memperhatikan tempat. Nah, tempatnya itu harus strategis yang dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian juga harus menyediakan parkiran yang luas ya Bu ya. Kenapa? Karena kan sekarang orang-orang sudah memiliki kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, jadi otomatis mereka harus punya tempat untuk memarkir kendaraannya. Kemudian juga tempatnya harus bersih Bu. Nah, kalau tempatnya bersih kan mereka juga nyaman untuk makan di restoran ibu. Beda dengan kalau tempatnya yang kotor, boro-boro mereka mau makan ya Bu ya, lihat tempatnya aja mereka sudah jijik, sudah tidak mau, apalagi mereka betah berlama-lama untuk makan di tempat restoran ibu masing-masing. Nah, itu ibu-ibu ya, tadi dari mulai rencana anggaran untuk mulai usaha, kemudian pemasaran dan sebagainya. Maka saya harapkan ibu-ibu mulai dari sekarang berusaha untuk mau memulai usaha. Usahanya apa Bu? Apa saja Ibu? Misalkan Ibu bisanya membuat keripik singkong. Kan ibu di rumah-rumah Ibu kan tersedia banyak singkong ya Bu ya. Ibu bisa mengolah singkong tersebut menjadi beraneka ragam makanan atau apapun itu Bu yang dapat dijual. Atau misalkan apa saja Bu, terserah Ibu ya. Yang penting Ibu punya keyakinan, punya tekad, punya niat yang kuat. Saya mau mulai usaha meskipun hanya memiliki modal yang sedikit. Nah, dari modal yang sedikit itu kita berharap dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Ya Bu ya, semuanya itu kan harus dimulai dari proses. Nah, prosesnya dulu Ibu ikuti, Ibu jalani, kemudian nantinya suatu saat kan Ibu akan ketemu dengan keuntungannya. Maka diharapkan dengan ibu-ibu mau mulai usaha sehingga nantinya mendapatkan keuntungan yang besar dan akhirnya dapat keluar dari kemiskinan dan tidak lagi menjadi peserta PKH. Tidak selalu mengharapkan bantuan pemerintah, tapi ibu bisa berdiri di atas kaki ibu sendiri. Ibu bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ibu dengan kemampuan dan hasil kerja keras ibu sendiri. Begitu ya Bu ya. Terima kasih.